5 rekomendasi dirty latte coffee di Jogja. Kan gue udah pernah keliling-keliling lah. Seenggaknya lebih dari 10 coffee shop yang ada dirty latte-nya. Gue pernah cobain. Dan gue di sini mau kasih rekomendasi 5 coffee shop yang menurut gue dirty latte-nya enak banget. Pertama, Wombats Coffee. Kalau lo tahu, Wombats Coffee ini posisinya deket keraton. Di dekat Malioboro juga lah ya jadinya. Nah, eh, Wombats Coffee ini nyediain menu dirty latte yang menurut gua enak banget sih. Karena layeringnya kerasa banget. Ketika kita nyeguk kopi, itu beansnya tuh kerasa limited, kerasa beda. Kayak coffee shop pada umumnya lah. Emang bener-bener spesial gitu kan. Nah, gua dulu pas di Wombats itu beli yang mainnya sama yang seasonalnya juga. Yang seasonalnya dulu kebetulan notes-nya fruity dan menurut gue enak banget sih. Kemudian juga si layernya coffee ke susunya itu kerasa banget. Dan BTW ini juga punya Bapak Magic Indonesia, TikToker coffee shop khususnya tentang Magic. Ya kan Bapak Magic kan. Nah, dia juga cerita kalau resep yang digunakan di Wombats ini khususnya susunya itu dari Thailand, dari tradisi Thailand. Jadi susunya itu terbuat dari susu, creamer sama condensed milk. Tapi ya gue nggak tahu sih resepnya gimana. Tapi yang jelas beliau cerita bahwa dia itu terinspirasi dari resep dirty latte di Thailand. Dan dari sisi apa ya bahasanya tempat atau lokasinya cukup strategis karena pinggir jalan banget. Terus menurut gue ini cocok buat nongkrong sih. Kayak bisa di pagi atau malam-malam bosen dari Malioboro terus pengen nongkrong di coffee shop yang ada dirty latte-nya cocok di Ombat sih. Kalau working untuk WFH mungkin ada space sih kecil di dalam ruangannya tapi nggak terlalu besar dan mungkin private dan cepet-cepetan. Kalau di situ udah keisi ya nggak mungkin kita ngisi lagi kan, nggak enak juga kan orang udah ngisi duluan gitu. Dan sejauh gua 3 kali ke sana, kopinya konsisten. Oh iya BTW juga toiletnya wangi lah. Jadi apa bahasanya tuh bukan ngangenin apa betahin lah kalau lu ke toilet di sana dan bener-bener memperhatiin cewek gitu kan karena nyediain apa soft text dan lain sebagainya. Jadi itu bagus sih benar-benar. Nah, kayaknya harus diikutin semua coffee shop gitu kan. Nah, yang kedua menurut gua dirty latte yang enak itu Bura-Bura. Jadi kalau lo mau ngopi dirty latte deket Tugu atau deket Malioboro juga sih sebenarnya, Bura-Bura itu cocok. Karena nggak terlalu jauh lah. Dan sebenarnya nggak terlalu jauh juga sih dari Wombats karena ya masih deket daerah Malioboro juga kan Wombats kan. Ya mungkin kalau lo misalnya pengen langsung misalnya dari Wombats ke Bura-Bura, ya kisaran 10 menit lah nyampe ke Bura-Bura. Nah di Bura-Bura ini eh, susunya itu pakai distill milk. Dan kopinya juga eh, beansnya cukup enak. Ada yang klasik dan ada yang eh, fruity gitu lah kalau nggak salah. Udah lupa udah. Nah gue sendiri dulu nyobain yang klasik dan enak banget. Eh, tempatnya, hmm, jadi tempatnya itu di depan hotel, di lobby hotel gitu. Jadi dulunya itu dia lobby hotel, kemudian sama sang ownernya itu dirubah jadi coffee shop, Bura-Bura. Dan ini menurut gua ini cocok untuk WFH karena emang ya meja-mejanya juga cocok untuk WFH dan nongki juga bisa karena ada outdoor yang
cocok buat ngobrol-ngobrol gitulah. Menurut gua overall ya worth it lah gitulah, worth it banget gitu. Ya terutama apa ya bahasanya tuh, layeringnya juga kelihatan banget antara si kopi sama si susu. Jadi nanti ketika lu nyobain dulu si kopinya, pahit, asam, ada fruity-fruity dengan notes-notes-nya, ada coklati, nati, dan lain-lain. Kemudian pindah ke susunya itu manis dan tebel banget gitu loh susunya tuh. Toiletnya enak, tempatnya enak. Toiletnya juga ya bersih lah, ya kan namanya juga di hotel gitu kan. Tempatnya juga bersih, ya overall enak lah. Meskipun sayang karena di pinggir jalan besar kan, jadi agak berisik kalau misalnya di luar dan dekat perempatan juga. Tapi ya karena pengen nyobain dirtinya kan, itu enak. Menurut gue enak. Itu pertama kali gue nyobain dirty latte di Jogja dan seumur hidup gue juga itu ya di Bura-Bura dan gue langsung jatuh cinta gitu. Gue langsung pesen dua sekalian gitu kan. Kalau harganya kisaran 35. Oh iya tadi Wombats itu harganya kisaran 39 sampai 45 ribu lah. Tergantung beansnya kan. Semakin beansnya bagus, spesial dan lain-lain ya semakin mahal. Nah yang ketiga yang menurut gua juga dirty latte-nya enak itu Pitutur Coffee. Ya siapa yang nggak tahu Pitutur? Harusnya tahu sih Pitutur karena udah jadi legend slow bar di Jogja. Hmm, dirty-nya itu juga pakai distilled milk. eh Beans-nya juga benar-benar spesial karena ya di roasting sendiri kan. Pitutur juga roastery dan apa bahasanya tuh tempatnya enak buat nongkrong dan bukanya itu pagi dari jam 7-an kalau nggak salah sampai jam 12 siang doang. Dan teman-teman kalau pengen misalnya apa bahasanya tuh ke itu tour itu harus cek IG-nya dulu gitu karena ownernya itu selalu bercerita di postingannya dan pada akhirnya di bawahnya itu akan ngeliatin jadwal bukanya gitu. Nah itu yang paling menarik gitu kan karena itu tour ini si ownernya langsung yang apa menyajikan. Meskipun sekarang ada asistennya gitu yang bantu-bantu lah, barista yang lain gitu yang bantu-bantu dia. Dan ya teman-teman tertarik juga kan kehidupan slow di sana di apa slow bar di Pitutur. Jika teman-teman tertarik juga tentang kopi atau tentang cerita bisa ikutin tuh IG Pituturnya karena di captionnya itu selalu cerita tentang berbagai hal mulai dari kopi, aktivitas, sepeda dan lain sebagainya lah. Dan di Pitutur sendiri tempatnya emang cocok untuk nongkrong, buat baca, buat menenangkan diri sejenak, atau sekedar refreshing otak dengan kopi ya di pagi hari. Gitu sih, enak lah. Untuk harganya kemarin sih gua di 55 ribu kalau nggak salah. Cukup mahal lah. Cuma worth it karena memang seenak itulah. Meskipun gua taruh di nomor ketiga ya karena menurut gua yang paling enak ya tetap masih Wombat. Oke, itu yang ketiga. Yang keempat itu Hayati. Hayati Coffee. Ini juga roastery ya Hayati itu. Jadi mereka jual berbagai beans specialty coffee. Dan ini yang paling menarik menurut gua karena kita bisa milih beans bebas. Beans apa yang menurut kita suka gitu ya. Entah itu yang notes-nya fruity, coklati, ataupun floral atau lain sebagainya lah ya. Eh, di sana kita bisa milih beansnya sendiri. Dan itu yang tidak ada di tempat yang lain. Sepertinya gitu sih. Sejauh ini yang gua tahu yang dia bisa menyajikan berbagai beans itu ya di Hayati aja gitu. Dan kita bisa milih sendiri. Di Hayati beansnya lagi-lagi sesuai preferensi ya. Dan semuanya enak karena gua udah cobain 3 kali. Terus susunya itu manis. Jadi kalau lu yang suka manis-manis dari perpindahan dari pahit, pahit asam atau notes yang lainnya ke manis itu apa ya berasa dari kehidupan yang pahit kemudian berpindah kepada kehidupan yang manis gitu. Enggak bercanda. Ya, ya enak lah gitulah, enak-enak banget. Creamy juga susunya.
worth it lah. Harganya di kisaran 32 ribuan, 32 ribu, 35 kalau nggak salah ya segitulah. Entah 30, 37, pokoknya 30-an lah. Dan kalau bicara tentang tempatnya, di Hayati ini cocok buat nongkrong sama WFH, buat working juga gitu loh. Workingnya bisa di indoornya karena emang didesain untuk apa buat duduk dan laptopan gitu kan salah satunya gitu kan. Ada juga yang meja gedenya. Kalau di luar ya emang biasanya buat nongkrong sih. Bisa sambil ngerokok, nge-vape atau ngobrol-ngobrol kenceng gitu lah. Kalau di dalam ya emang lebih ini sih, lebih comfy buat walking sih. Adem soalnya. Kalau toiletnya bersih, jelas bersih. Dan juga suportif ke cewek gitu kan karena ada pembalutnya. Itu yang menurut gua apresiasi lah ketika warung kopi nyediain hal-hal yang kayak gitu. Benar-benar sportif gitu terhadap perempuan. Yang kelima itu di Kalasuka. Karena Kalasuka ini menyajikan dua dirty dalam artian jenis susunya aja yang beda sih sebenarnya. Jadi ada yang high, yang maksudnya yang lebih mahal dan yang standar. Gua kemarin di Kalasuka itu cobain yang lebih mahal gitu kan. Dan worth it sih. Jadi emang enak banget gitu. Maksudnya eh, dari pindah ke kopi ke susunya itu kerasa. Jadi ya sama sih sebenarnya kayak Hayati gitulah. Agak sedikit lebih manis di Kala suka jadi kalau yang suka manis ya cocok lah buat lo gitu kan. Ehm, kalau dari sisi tempatnya karena baru masih bagus banget, tenang, bisa buat nongkrong juga, bisa buat WFH dan toiletnya juga bersih. Di sana gua kemarin tuh sambil baca buku hampir 2 jam kayaknya dan bener-bener nggak kerasa gitu karena saking nyamannya gitu. Dan BTW ini juga dibangun sama komunitas sepeda kalau nggak salah tuh ya. Dan iya cocok lah buat nongkrong-nongkrong habis sepedahan misalnya atau habis olahraga terus main ke sana. Ya gitulah. Nah, itu jadi itulah 5 rekomendasi dirty latte yang gua pernah coba di Jogja. Itu menurut gua ya, itu enaknya menurut gua. Kalau menurut lu ada yang Hayati misalnya lebih enak atau itu tuh lebih enak, ya nggak apa-apa. Kan lidah orang beda-beda kan. Preferensi orang beda-beda tergantung latar belakang dan main apa main knowledge-nya gitu kan. Ada banyak sih sebenarnya coffee shop yang menyediakan menu dirty latte-nya. Tapi itu 5 yang menurut gua yang paling enak. Selain selain 5 itu misalnya ada Jaya Roastery, ada Kemari Space, ada Kalma, ada apa Blanco 31 Block, Ten Hour dan lain sebagainya. Tapi itu yang menurut gua 5 itu yang paling enak. Oke. Semoga bermanfaat dan selamat menjajah. Terima kasih.